Oke, assalamualaikum brothers and sister. Hari ini kita akan berbagi informasi dengan kita berjumpa dengan salah seorang narasumber alumni pendidikan bahasa Inggris UIN Suska. Tentu kita gali informasi-informasi dari beliau. Beliau adalah bernama Saifullah MPD, dosen Lancang Kuning University, English Education Department. Dan tonton video berikutnya. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ini Pak Saifullah tambah sehat nampaknya. Long time no see you ya. Alhamdulillah. Berkat doa Bapak. Alhamdulillah ya. Kita akan berbincang-bincang tentang ya English Pak ya. Kalau menurut Bapak bahasa Inggris ini susah atau mudah kira-kira? Dan bagaimana tips-tips untuk belajar bahasa Inggris itu barangkali. Ini untuk para pemula ini, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Seswandi. Baik untuk pemirsa dimanapun berada, adik-adik para pelajar bahasa Inggris khususnya. Kita akan coba share lah ya tips ataupun background, latar belakang, sejarah saya belajar bahasa Inggris. Sekilas saja tentang bahasa Inggris, persepsi saya di awal dislike. Awalnya saya betul-betul benci lah bahasa Inggris ini ya. Ya karena memang berawal dari SMP dulu belajar bahasa Inggris, jumpa dengan guru yang killer ya. Baru pertemuan pertama dia langsung menunjukkan bahasa Inggrisnya bahwa dia hebat bahasa Inggris. Stupid katanya kan. Saya enggak tahu itu apa itu stupid gitu ya kan. Nah, saya suruh maju, saya full coba kamu tulis book, saya tulis BUK ya kan. Nah, dibilangnya stupid gitu ya. Saya enggak tahu artinya kan lihat wajahnya marah. Wah, ini pasti marah ini gitu ya. Nah, semenjak itu saya tanamkan dalam hati saya tak akan belajar bahasa Inggris. 3 tahun di SMP itu nggak pernah belajar bahasa Inggris, nilai saya 4. Iya. Nah, tahun SMP nganggur, gara-gara bahasa Inggris pun saya nganggur, tak mau lagi sekolah. Nganggur setahun, saya sibuk di market ya di bus station, berniaga ya, berjualan saya kan, mencari kehidupan. Nah, akhirnya menengok kawan sekolah, terinspirasi pula anak sekolah. Akhirnya nyambung ke SMA, ada SMA tuh baru mulai belajar bahasa Inggris. Namun tetap juga untuk memunculkan rasa like tadi susah. Ya. Nah, tapi alhasil akhirnya di kelas 3 SMA itu awalnya saya milih program sains ya, IPA karena saya udah kena darah tinggi. Akhirnya BK memindahkan saya ke language program, jurusan bahasa. Di sana saya jumpa dengan kawan-kawan yang alhamdulillah sebagai inspirator, sebagai motivator saya. Salah satunya dia itu bernama Rizky Gus Hendra. Nah, beliau itulah yang membangunkan motivasi saya untuk berbahasa Inggris. Awalnya tertidur motivasi saya, dibangunkannya. Wake up katanya kan. Nah, dengan melihat dia pun juga sudah mampu, kepiawaian dia berbahasa Inggris, akhirnya saya mulai termotivasi dengan beliau. Oke. By the way, Pak Saifullah, sebetulnya belajar bahasa Inggris itu sebetulnya mulai dari kapan bagusnya? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan mulai dari kapan belajar bahasa Inggris itu, kita lanjut story saya tadi ya. Jadi tamat SMA pun saya bingung gitu, tamat SMA. Kalau saya lebih sukanya itu ke sains, math, biology. Selama di SMA itu biologi saya tuh nggak perlu nyombong gitu ya kan. Ya karena memang seperti itu adanya. Nilai saya itu 9, 10, 9, 10. Rencana menjadi dokter. Tapi apalah daya, kami orang miskin ya Oma ya Oma. Nah, jadi bingung mau nyambung kemana. Datang kan saya tadi Rizky, yaudahlah kita ke UIN aja katanya kan. Akhirnya masuk ke UIN Suska Riau. Nah, saat itu ada BPUD ya kalau nggak salah namanya, undangan, masuk saya salah satunya. Nah, terus kita ada seleksi jurusan, penentuan jurusan, saya pilih 3. Ya, 3 prodi, ada TI, Teknik Informatika, kemudian Usuluddin, Perpendidikan Agama, yang ketiga bahasa Inggris. Nah, tapi memang takdir yang Maha Kuasa, akhirnya saya lulus atau lulus nggak tahu, pokoknya saya lulus di bahasa Inggris. Nah, tahun pertama, tahun kedua ya, atau semester 1, semester 2 itu memang luar biasa tantangannya ya. Waktu itu bahasa Inggrisnya kurang oke baru. Bukan kurang, zero. Oke. Masih zero ya, masih zero, dikatakan zero ya. Nah, waktu di SMA tuh ada dikit aja gitu ya kan, hanya baru terbangun motivasi sedikit gitu. Iya. Nah, jadi waktu kuliah itu saya coba lagi bertanya sama kawan saya sering tidur di rumah dia, Pak Rizky Hendra. Nah, sering diskusi tentang English, sering share tentang English di semester 1 dan 2 itu. Ya, namun akhirnya saya mulai down juga. Karena melihat kawan-kawan itu kecepatannya sudah ya ibaratkan kendaraan ya, sudah 100 km per hour lancar, ya. sudah lancar ya. Saya masih terbirit lah. Oke. Lalu langkah apa yang Pak lakukan? Langkahnya, yang pertama saya jumpa PA dulu. Langkah pertama saya nak mengundurkan diri dari bahasa Inggris, saya nak pindah prodi ya. Waktu itu ya? Waktu itu, di semester 2 itu. Ya, jadi apa kata PA saya yakin kamu bisa. Siapa namanya? PA saya Bu Yasnel. Oh, Bu Yasnel di UIN Suska juga ya? Bu Ya, Yasnel. Dr. Yasnel ya? Saat itu belum dokter. Oh, belum ya? Jadi beliau juga termasuk salah seorang sangat berjasa ya. Oke. Saya.
untuk perjalanan hidup kamu bisa, Saiful. Masa hanya bahasa Inggris yang seculi itu juga kalah, katanya kan. Itu kata beliau. Akhirnya saya merenung dan berpikir, ya benar juga gitu ya. Ya, semester 3 saya mulai giatkan berbahasa Inggris. Yang pertama baru ya kan, setelah adanya motivasi intrinsik ekstrinsik sudah terbangun. Yang kedua, saya mulai untuk tidak malu. Nah, semester 3 Baik. Ada lagi ini paradigma orang nih Pak Saiful. Katanya bahasa Inggris itu bahasa kafir katanya. Untuk apa belajar juga susah katanya. Kalau ada orang merasa takut salah grammar lah macam, itu gimana Pak? Ya, pengalaman saya sudah menjawabnya. Masuk ke strategi, language learning strategy yang kedua. Yang pertama tidak malu, yang kedua don't afraid of making mistake, okay? Dan yang ketiga don't think about grammar, yang keempat don't think about translation. Ya, 4 hal ini kita padukan, kita integrasikan. Ya, kalau motivasi sudah oke, seperti apapun di depannya itu menentang kita akan bisa menerobosnya. Nah, ini saksi hidup, saya sudah merasakan. Semester 4 dengan saya selalu berbahasa Inggris, tak ada malu, tak pergi grammar, tak takut salah, tak pergi translation. Always practice. Semester 4 saya mulai merasakan ya smooth and run well lah ya gitu ya. Dan mulai seperti air mengalir lah, walaupun ada ranting sedikit yang menyendat-nyendatkan air itu ya, itu biasa ya. Biasa. Pokoknya ngomong aja terus. Ngomong terus, jangan siapa saja dan kamu saja. Saya tak suka baca. Nah, dengan ngomong dengan kawan yang ini saya dapat kosakata baru. Ngomong dengan kawan yang ini saya dapat kosakata yang baru. Jadi don't pernah discriminate our friend to practice English. Anywhere, anytime. Oh, bagus. Ya. Ada paradigma orang untuk apa belajar bahasa Inggris karena itu bahasa kafir katanya. Itu tergantung di mana kita berada ya. Kalau untuk sekarang, nah itu paradigmanya tidak ada dalil yang mensupport itu. Itu hanya paradigma yang bisa saja dia melook down on us atau mungkin merendahkan motivasi kita untuk belajar itu. Atau mungkin dia merasa tersaingi dengan kita. Justru dengan bahasa Inggris sebenarnya bisa kita menyampaikan dakwah sebetulnya. Ya, why not? Oke. Dengan go internasional. Ya, that's right. Jadi bahasa ini janganlah pernah kita discriminate. Ya, bicara masalah akidah kafir atau muslim bukan di situ wadahnya. Betul. Tidak ada kaitannya dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Hebat pun dia bahasa Arab, kalau kafir juga dia. Oh iya. Bukan karena bahasa Inggrisnya dia tuh kafir. Jadi bukan itu wadahnya begitu ya kan. Kalau menurut Pak Saiful, kalau menurut Pak Saiful belajar bahasa Inggris itu sebaiknya dari kapan sebetulnya? Nah, kalau pengalaman pribadi saya dengan anak-anak yang di rumah mulai dari swing. Benarlah kata pepatah itu ya. Mulai dari ayunan sampai yang lahat. Itu kan paradigma tanpa menggunakan grammar. Tanpa menggunakan, tanpa memikirkan struktur, grammar, tata bahasa. Ngomong saja. Pokoknya ngomong saja. Sama halnya dengan bahasa mak kita di rumah. Bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Ucu, bahasa Jawa. Pernah tak mak bapak kita tuh mengajarkan tata bahasa Jawa? Tidak. Tak pernah. Bahasa Batak? Tidak. Bahasa Minang? Tidak. Langsung. Directly. Langsung. Itu yang kita inginkan. Betul. Nature. Nah, sehingga dengan eksperimen saya kepada anak-anak itu, saya sudah temukan sebuah metode. Tinen. Teaching English with natural acting and natural talking. Saya adopsilah dari situ. Bagaimana halnya kita belajar bahasa ibu dan bahasa language tadi. Ya normal seperti itulah kita belajar bahasa Inggris di rumah dengan anak-anak. Memang kita bawa culture kita gitu. Tak bisa 100% kita langsung bawa culture-nya American atau British atau England. Tak bisa. Kita pun totally tak memahami culture itu ya. Ya, seperti hal yang kecil saja lah accent-nya. Bagaimanapun bahasa kita pasti akan mempengaruhinya. Ya. Tapi poin utamanya adalah untuk starter dan beginner pokoknya speak. Ajak aja mereka ngomong. Nah, seiring perjalanan waktu nanti anak kita tuh akan bisa memikir, oh ternyata ini yang benarnya actionnya. Oke. Terus Pak, saya kan motivasi itu ada intrinsik, ada X kan, ada di dalam, ada dari luar. Mungkin barangkali yang dari luar, mungkin ada salah satu atau 2 atau 3 dosen kita yang masih Bapak ingat, dosen kita dulu yang memotivasi Bapak siapa dan mungkin bisa berbagi untuk teman-teman dan adik-adik sekalian. Yeah, I don't mean to discriminate of my lectures. All of those the lecturer give total contribution for my English. Semua dosen saya itu sangat berjasa lah. Saya belajar bahasa Inggris ini. Nah, masing-masing kan ada skill, ada perbedaan masing-masing ya. Kalau untuk pronunciation itu yang lama berinteraksi dengan beliau itu Pak Samsi. Oh, Pak Samsi ya. Pronunciation ya. Tapi kalau untuk disiplin belajar, nah itu dia tuh Pak Abdullah Hasan. Pak Abdullah Hasan. Senior ya. Senior kita untuk disiplin belajar ya kan. Ya sehingga kami pun bisa accurate ya, bisa tamat 4 tahun kena beliau juga. Masya Allah, subhanallah. Jadi saya pun termotivasi dengan kawan tadi di Hendra, kawan sudah proposal, saya juga harus proposal gitu kan. Iya. Beliau lah mengarahkan.
Nah, untuk cepat menghabiskan mata kuliah ini, beliau juga provide kepada kami, ini ada semester nih. Oke, Itu kan strategi umum dalam belajar, bagaimana agar cepat selesai kuliahnya gitu ya. baik. Nah, Setelah dari tamat dari UIN Suska English Education Department, Bapak lalu tentu mengambil S2 ya, untuk melanjutkan S2. Setelah itu menjadi sebagai dosen ya, dosen di Unila ya, Lancang Kuning. Universitas Lancang Kuning. Ya, oke. Barangkali Bapak ingin bisalah bercerita tentang alumni ini. Apa aja mungkin yang bisa dilakukan? Kan orang tamat kemana lagi gitu. Apakah menjadi cikgu kan gitu? Iya. Apakah jadi guru bahasa Inggris saja? Ya. Ini pertanyaan yang the most interesting question so far, I think. Oke. Ya. Memang awal-awalnya ada juga rasa-rasa minder gitu. Wah, anak UIN pandainya cuma berdoa, anak UIN pandai cuma ceramah, pandainya ngaji. Nah, itu paradigma harus disingkirkan. Apalagi untuk era milenial sekarang ini, ya era yang 4.0 udah tinggal, udah masuk kita pula 5.0, ya yang macam-macam lah namanya, nanti mungkin tak 6.0 lagi, tak tahu lah kita ya. Nah, ternyata konsep dua ini harus kita terapkan. Apa itu? Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ya, dunia kita bahagia, akhirat kita juga bahagia. Nah, itu secara umum bisa kita dapatkan di pendidikan bahasa Inggris UIN Suska. Yang saya rasakan seperti itu. Oh, ya. Kita belajar ilmu dunia, ini ada Inggrisnya. Ini kesan pesan. Ya, tetapi ternyata ya para dosen, pimpinan di sana meramu kurikulum sedemikian rupa sehingga akhiratnya juga tetap di-maintain. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Nah, saya tak ada temukan itu di kampus-kampus yang lain. Yang ada cuma di UIN Suska. Pendidikan bahasa Inggris UIN Suska Riau. Saya bangga ya menjadi alumni UIN Suska Riau. Oke Pak, terima kasih masukan dan sharing ilmunya, dan kawan-kawan semuanya tonton video-video untuk berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan mulia.